Shalom, kembali lagi di Klavos Sukacita. Di saat ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes, pasal 20, ayat 24 sampai dengan ayat 29. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Di saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berilah bagi kami kuasa-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang mengartikan firman-Mu bagi kami. Sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan saat ini, kami dapat mengerti dan merenungkan serta melakukannya di setiap kehidupan kami. Biarlah kami terus mau belajar dan memahami maksud Tuhan di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Dengan perikop pembacaan, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita maka tema yang kita renungkan saat ini, tetap percaya meskipun tidak melihat. Tema kita berbicara tetap percaya meskipun tidak melihat. Peristiwa kematian Yesus membuat murid-murid Yesus menjadi kecewa, takut, dan bahkan mereka tersembunyi di kamar tertutup. Dalam keadaan dan kondisi itu, mereka tetap ingat apa yang disampaikan Yesus, yaitu pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Ketika Yesus bangkit, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Namun saat Yesus menampakkan diri, Thomas yang disebut Didimus justru tidak ada pada saat itu. Hal ini disampaikan murid-murid kepada murid-murid yang lain kepada Thomas, bahwa Yesus telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada mereka. Tetapi hal itu tidak membuat Thomas langsung menjadi percaya. Ia justru mau membuktikan dengan mata dan tangannya sendiri bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Thomas dengan gaya bicaranya dan bahasa tubuhnya adalah contoh orang-orang yang sinis dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Para murid yang lain meyakinkannya bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Kita lihat dari pembacaan kita ayat 25. Tetapi Thomas tetap pada pendiriannya dengan mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya,
sekali-kali aku tidak akan percaya. Kita juga sering tidak yakin akan kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita sering meragukan kuasa Tuhan yang bekerja lewat orang lain di sekitar kita. Dan 8 hari murid-murid dan juga Thomas berada dalam sebuah rumah yang tertutup, yang terkunci pintunya. Pada saat itu, sekali lagi Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka dengan mengatakan, "Salam, damai sejahtera bagi kamu." Bapak, Ibu, Saudaraku yang luar biasa, Yesus tahu keinginan Thomas, di mana Thomas mau membuktikan kebenaran kebangkitan Yesus. Maka Yesus menyuruh Thomas untuk melihat bekas paku pada tangannya dan juga mencucukkan jarinya pada lambung Yesus. Setelah membuktikannya sendiri, Thomas sadar bahwa benar apa yang disampaikan murid-murid, tetapi juga pesan Yesus bahwa pada hari yang ketiga ia sungguh bangkit. Dan Thomas pun berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini sebuah pengakuan yang sungguh. Kemudian Yesus menyambut perkataannya dengan berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sungguh bangkit, membuktikan bahwa ia menang atas kuasa dosa dan maut. Sebagai orang percaya, kita diajar untuk tetap percaya dengan sungguh-sungguh walau tidak melihat. Jangan goncang iman dan pengharapan kita kepada Yesus, walaupun kita harus diperhadapkan dalam situasi yang sulit. Kebangkitannya membebaskan kita dari dosa dan maut. Maka kebangkitannya juga mampu menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita. Ingat, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena tetap percaya pada Yesus walaupun tidak melihat. Saudaraku, kadang kita terlalu fokus dan terlarut pada masalah yang kita hadapi, sehingga kita lupa melihat dan menyadari bahwa Tuhan yang sedang bekerja dan berusaha menolong kita melalui sesama kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita, tetangga kita, bahkan mungkin juga orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Kadang kita tidak melihat hal-hal kecil sebagai pertolongan dan mujizat Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup kita. Karena kita membayangkan dan bermimpi tentang hal-hal yang besar yang Tuhan akan buat bagi kita, yang kita sendiri tidak sanggup mewujudkannya. Kadang kita seperti sudah ada memegang telur di tangan, tetapi kita tidak melepaskannya karena kita melihat burung di udara. Dari peristiwa kebangkitan memberikan kepada kita kekuatan dan keberanian untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Murid-murid yang semula takut dan putus asa dan kehilangan harapan, kini mereka mendapat kekuatan baru untuk menghadapi kehidupan. Mereka yang semua tercerai-berai kembali berkumpul, menyatukan kekuatan mereka. Dari situlah muncul cikal bakal jemaat Kristen yang pertama. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pesan dari firman Tuhan bagi kita di saat ini dari Injil Yohanes. Di sini jelas bahwa Kristus yang bangkit memberikan kekuatan dan kuasa
untuk menghadapi kehidupan ini. Kekuatan itu menurut Yesus terletak pada iman yang harus melebihi iman yang dimiliki oleh Thomas. Di mana walaupun kita tidak bertemu secara langsung, muka dengan muka dengannya seperti Thomas, tetapi kita percaya itulah kelebihan kita menurut Yesus. Maka jadilah kuat menghadapi kehidupan ini bersama Yesus dimanapun kita berada. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, firman Tuhan jelas bagi kita. Biarlah kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Seperti tema kita di hari ini, tetap percaya meskipun tidak melihat. Sebab banyak hal telah Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Belajar dari firman-Mu saat ini, Thomas yang ingin melihat lalu percaya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kami bahwa kami tidak melihat dengan mata jasmani kami, tetapi dengan iman kami tetap percaya kepadamu Tuhan, atas kebangkitan Yesus Kristus dan juga keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah dalam kehidupan kami, Tuhan terus memberkati kami. Kami berdoa untuk semua kami Tuhan yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan di sepanjang hidup kami. Biarlah ketika kami hidup di dalam firman-Mu, maka kami tidak ragu untuk melangkah. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan persoalan hidup, kami tetap percaya kepadamu. Sebab kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.